Wow, saksi sejarah dan kemudian juga ada suka duka berada di Sekretariat Negara, begitu ya. Awal mulanya ini Prof. Yusril diminta oleh Pak Mudiono langsung dan menjadi penulis pidato yang tadi itu Bapak sudah sampaikan gitu. Kemudian cukup lama juga Bapak berada di Sesnek. Berapa? 4-5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Di situ tidak hanya menulis pidato saja, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Iya, tugas saya antara lain menyiapkan naskah-naskah kepresidenan. Salah satunya dengan Pak Mohanto mungkin? Ini juga beliau. Halo Bapak. Pak Mohanto apa kabar? Alhamdulillah baik. Sini. Iya. Yang duluan Pak Mohanto dulu di Sesnek? Saya tahun 80. Iya, beliau. Jadi sampai eselon 2 beliau baru masuk. Tapi pertama masuk kelihatan gimana nih? Masih culun. culun itu gimana tuh gambarannya? Kan mantan guru ngaji ya, mau nggak mau ya itulah, bukan tapi lebih ganteng sekarang sih. Gitu. Jadi culun itu dalam penampilan. Kalau dalam pekerjaan, Nah itu begini, yang catatan saya secara spesifik itu, dulu itu kalau nyusun pidato itu Pak Harto itu, namanya itu Pak Mur itu karismanya tinggi sekali. Dan itu konsinyir seminggu gitu di puncak sana, bukunya itu bermobil-mobil begitu. Nah, itu Pak Narto itu yang keduanya. Tapi begitu beliau diganti Pak Yusril, jarang bawa buku, nggak tahu konsepnya dari sini gitu. Kira-kira seperti itu yang saya tahu itu. Buku yang banyak itu masuk semua ke sini. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau perpustakaan jalan begitu. Itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, waktu pergantian tadi saya lihat CV-nya itu kan itu ada pergantian Pak Harto itu kan. Nah itu dulu beliau satu-satunya yang dicari oleh Pak Mur. Karena jenderal nggak berani ngadep Pak Harto. Artinya Pak Yusril yang dijadiin sandra itu. Ini biar cerita sendiri nanti. Gitu. Yang diumpanin gitu. Kira-kira begitu. Karena beliau tadi pemberani betul gitu. Gitu. Pemberani tapi maksudnya pemberani dalam arti ketemu dengan Pak Harto tuh santai aja gitu nggak? Oh, dianggap anaknya atau mungkin menantunya dulu begitu. Jadi aja gitu, santai aja gitu. Betul nih Pak Yusril kalau ketemu dengan Pak Harto itu merasa diumpani oleh teman-temannya, jadi umpannya. Iya, memang di Seknek pada waktu itu saya yang paling kecil, yang paling muda di antara semua. Ada Pak Ali Afandi almarhum sudah sangat sepuh, ya. Ada Pak Narto sudah menjelang pensiun pada itu, ada yang sudah sangat senior seperti Pak Pamangkusowo dan lain-lain begitu. Jadi saya yang paling kecil ada di situ. Ya, karena itu Pak Harto itu kebiasaannya kalau manggil orang itu tidak sebut namanya. Misalnya Pak Faisal Tanjung dan Jenderal begitu. Apa Mudiono itu Mensesnek. Tapi kalau saya bilang, Ril, kamu gimana? Gitu. Karena dianggap saya paling kecil begitu. Jadi dan karena itu percaya kepada Pak Yusril. Iya, jadi saya pun santai-santai saja. Jadi kadang-kadang saya dikerjain juga sama almarhum Pak Mudiono gitu. Ayo kita menghadap Pak Harto. Ada apa Pak Mur? Ini saya pakai celana jin begini. Ya terserah, tidak apa-apa, ikut aja. Pakai saya pakai celana jin gitu. Masuk Pak Harto ngomong-ngomong gitu. Bagaimana? Mensesnek bagaimana? Tanya, Ril, kamu gimana pendapatnya? Nanti saya ungkapkan menurut pikiran saya yang sebenarnya seperti ini. Lalu, ya sudah kalau gitu kita tunda. Kalau ditunda tuh nggak jadi. Kalau keluar dari situ Pak Mudiono ketawa gitu. Ya itulah gunanya sampean saya ajak ke situ. Biar sampean yang bilang enggak sama Pak Harto katanya. Nggak tega untuk bicara langsung gitu. Pak Mohanto. Pak Mur aja yang ngomong enggak gitu. Kalau saya nanti didamprat, kalau situ kan dianggap anak kecil gitu. Jadi, Pak Mohanto juga salah satu yang ngumpanin satu ini. Nah, kalau itu saya bekokkan ya zaman Gus Dur itu. Iya. Itu beliau itu dikasih cincin khusus bil khusus, diminta orang siapa nggak boleh, tapi dikasih Pak Yusril. Itu nggak tahu cincin apa, saya nggak tahu itu. Jadi rupanya Gus Dur itu punya cincin banyak juga gitu loh. Tapi satu-satunya itu yang dikasih Pak Yusril itu katanya untuk jimat supaya jadi presiden kasih begitu. Wah, kode lagi yang kedua nih. Dipakai nggak Pak? Nggak ya?
Gus Dur kan banyak lucu-lucuannya. Jadi katanya ini kalau ada orang-orang ketemu saya, Mas Susil, saya cerita ini cincin saya dikasih sama Mbah begitu. Karena cincin inilah saya bisa jadi presiden. Orang kan kagum-kagum. Waktu mau pulang ya mau sampean saya kasih oleh-oleh. Ya mau Gus, apa? Lah ini cincin saya mau kasih. Orang kan senang, mungkin cincinnya dari Mbah Hashim. Saya kasih kan kaget. Nanti orangnya cerita di kampung, padahal cincin kayak begitu kata Gus Dur, ini ada sekarung di bawah meja saya. Banyak sekarang.